Halo, eh, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan yang pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, hari ini kita akan membahas masalah yang pernah kita bahas di video sebelumnya, seperti biasa, yang tentang gimana cara teknik dasar dari cal fishing buat mancing ikan lais. Karena teknik ini kan pernah kita bahas, itu teknik kuno yang jarang dipakai, dan juga hanya orang-orang tertentu yang memakai. Karena kenapa, nanti kita bahas. Yang penting subscribe dulu, di like, di komen. Kalau menurut kawan-kawan ini bermanfaat ya di share ya. Oke, cuy, terus aja pantengin channelnya Cal Fishing. Kita bahas masalah cara mancing. Oke, check it out. Cuy, kenapa ada orang-orang tertentu dalam memancing ikan lais dengan teknik dasar ini? Itu karena satu, orang yang pengen mancing dengan dasaran yang saya pakai itu biasanya orang yang seneng sama kegiatan yang tidak monoton seperti menunggu. Di sini enggak, kawan-kawan. Jadi teknik ngecal fishing itu lebih agresif. Kita lebih banyak gerak, kita lebih banyak mencari lokasi-lokasi, kita lebih banyak berpindah-pindah lokasi. Karena tipe saya orangnya yang penasaran, dan juga saya orangnya nggak mau yang bikin ngantuk ya kawan-kawan. Kalau menurut saya itu ngantuk, kawan-kawan, karena kalau pakai pelampung itu ngantuk. Tapi ya menurut kawan-kawan yang lain, yang senior-senior, itu mereka menggunakan pelampung karena mereka suka sama pelampung, bukannya menggunakan pelampung itu nggak bagus, bukan. Tapi masing-masing orang punya teknik masing-masing. Nah, di sini ngecal fishing akan bagi teknik untuk masalah ngecal lais. Oke kawan-kawan, kita lihat gimana kenapa ngecal butuh umpan yang bisa di atas air dan di dalam air. Nah, jadi kawan-kawan, saya pakai rancangannya kayak gini nih. Ini rancangannya kayak gini. Nah, tapi untuk ini kenapa saya pakai kail masalah ini? Nah, jadi lais lebih mudah didapat atau sulit lepas dengan menggunakan kail ini, kawan-kawan. Nah, apabila kita mau ngecal di dalam air, misalnya contoh ngecal di dalam air itu karena lais kalau siang nggak ada di permukaan air, tapi lebih di dalam dasar air. Nah, itu bisa ditambahin timah, kawan-kawan, dimana nanti rangkaian pancingnya untuk di malam hari dan di siang hari nanti saya kasih tutorialnya buat kawan-kawan. Dan jangan lupa aja terus dipantengin, klik loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi dari kita ya kawan-kawan. Nah, ini terus aja kita buat teknik memancing dasar cara ngecal ya, ngecal di malam hari. Oke, diperhatikan umpannya dimana aksinya di atas air ya kawan-kawan, di permukaan air ya. Oke, cuy, yang barusan kalian lihat itu cara ngecal ikan lais di malam hari ya. Jadi kalau di malam hari kita lebih mainin umpan di atas permukaan air.
terus didiamin, dimainin lagi, naik turun terus didiamin. Karena ikan lais kalau malam itu beradanya di atas bukan di bawah, jadi dia lebih mendengar suara yang jatuh dari atas ke air dan langsung disambar kawan-kawan. Nah, jadi kalau mancing ikan lais di malam hari itu kayak gitu kawan-kawan, menurut kita ya, menurut saya Ngecal Fishing ya. Nah, jadi saya lebih suka yang kayak gitu, jadi nggak ngantuk kalau saya kawan-kawan. Jadi bukan saya gak suka pakai pelampung, bukan. Nah, teknik pakai pelampung ya itu mungkin orang lebih suka pakai pelampung, lebih suka santai, tapi kalau saya lebih suka yang agresif, nyari kawan-kawan. Nah, gimana kalau ngecalnya di dalam air? Ya itu khusus untuk di siang hari ya kawan-kawan. Gimana videonya? Lihat aja nih langsung. Oke cuy, untuk teknik dasar ngecal di siang hari itu berbeda sama yang di malam hari tadi. Jadi sebaiknya kita menggunakan reel agar kita mampu mengukur kedalaman dasar sungai. Nah, dimana tempat target kita mencari ikan lais itu sering berbeda-beda tingkat kedalamannya kawan-kawan. Jadi dengan menggunakan reel kita mampu mengukur kedalaman dasar sungai yang kita datangi untuk mencari target kita ikan lais ya kawan-kawan. Nah, itu belum bisa ngecel kawan-kawan, karena pada saat kita sudah tahu kedalaman dasar sungai tersebut, kita harus menarik sekitar setengah meter atau 1 meter dari dasar sungai tersebut. Karena kalau kita ngecalnya di bawah sampai ke dasar sungai, itu maka targetnya bukan ikan lais yang akan makan kawan-kawan, tapi ikan yang lain. Nah, ikan lais sukanya di pertengahan ya kawan-kawan, jangan sampai terlalu ke dasar sungai. Nah, itu sebagai contoh seperti itu ya kawan-kawan. Tapi lebih baik menggunakan timah kawan-kawan. Jadi sama kayak kita mancing di laut kan kawan. Jadi ngecal lais itu sama kayak mancing di laut. Kalau di laut ada namanya jigging, jadi dia main di dasaran laut yang nggak sampai ke dasar benar, dia main naik turun. Nah itu sama, kalau lais juga kayak gitu. Nah dia lebih agresif kawan-kawan dari kebanding kita main dasaran di bawah. Nah terus kalau malam hari sama kayak mancing di laut, kenapa? Itu bisa digunakan teknik fly fishing tuh, yang main lempar menggunakan umpan tanpa menggunakan pemberat ya kawan-kawan, hanya senar dan kail sama umpan, terus kita lempar dan itu nanti menimbulkan suara benda jatuh dari atas. Nah itu lais biasa nyambar juga kawan-kawan, lebih gampang malam-malam tuh kawan. Jadi lais, puta atau belida, ikan, kalau ada ikan tapa itu bisa, ikan tapa bisa makan juga, ikan bawal itu sering makan juga kawan-kawan. Nah jadi kayak gitu kawan-kawan. Jadi fly fishing bisa digunakan di sungai jadi jatuhnya kayak gitu kawan-kawan. Nah dan cara ngecal yang di atas air malam hari tadi yang kayak gini, terus didiamin, terus lagi diemin, nah itu lebih agresif ikannya kawan-kawan, kita gunain kayak gitu kawan-kawan. Karena kenapa? Dia mendengar suara geriakan air yang ada suara benda-benda jatuh dari atas. Nah makanya ngecal fishing lebih suka yang kayak gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman cobain aja langsung gimana teknik ini, itu bisa lebih bikin kawan-kawan puas atau kawan-kawan merasa lebih sensasinya dapat, karena setiap orang kan beda-beda kawan-kawan. Kalau saya pengen dapat sensasinya kayak gitu, ada yang pengen sensasinya melalui pelampung ya kan, beda-beda, ada yang menggunakan dasaran. Nah menurut teknik kita kayak gitu kawan-kawan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan semoga juga banyak yang suka dengan teknik ini dan teknik ngecal semakin jaya. Oke kawan-kawan, jangan lupa di subscribe dulu ya kawan-kawan, di like, di komen, and share ke sahabat-sahabat pecinta mancing satu Nusantara. Oke kawan-kawan, sekian dulu dan terima kasih telah berkunjung, telah mensupport channel Ngecal Fishing. Semoga channel Ngecal Fishing semakin bisa memberikan info, memberikan manfaat bagi teman-teman yang
nonton. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.